Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini alhamdulillah atas pertolongan Allah kita akan belajar kembali tentang ilmu pengasuhan, karena kita semuanya adalah seorang ibu dan kehadiran anak dalam rumah tangga kita itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada sebagian orang, terutama di masa jahiliyah, mereka lebih mendambakan kehadiran anak laki-laki daripada anak perempuan. Orang-orang jahiliyah, mereka menganggap kalau istri-istri mereka melahirkan anak laki-laki, maka nama mereka tetap disebut. Karena dalam tradisi jahiliyah, yang namanya anak itu nasabnya akan berada di jalur ayah, akan disambungkan di jalur ayah. Kalau dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya, maka dia punya anak lagi, punya cucu, maka terus disebut namanya. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan dia akan terputus begitu saja. Ketika dia punya anak, maka bukan dia yang disebut, tapi dari pihak jalur anak laki-laki. Dan sebagian masyarakat jahiliyah, mereka mengatakan kalau punya anak perempuan itu adalah membawa aib bagi keluarga, membawa sial bagi keluarga. Maka sebagian mereka, orang-orang jahiliyah, sebelum datangnya Islam, kalau mereka punya seorang istri yang siap melahirkan, bukan diantar ke rumah bersalin, tapi diantar ke dekat kubur. Ya. Jadi para bapaknya itu sudah menggali kubur, istrinya ditaruh di dekat kuburan, ya, ditaruh di lubang yang sudah digali. Kalau anaknya dia laki-laki yang keluar dari rahim istrinya itu laki-laki, maka dia akan angkat anak laki-lakinya dan dia mengatakan, "Hadza ibni. Ini adalah anak laki-lakiku." Tapi kalau anak perempuan, apa yang dilakukan masyarakat jahiliyah? Yang dilakukan masyarakat jahiliyah ketika tahu istri-istri mereka melahirkan anak perempuan, yang dilakukan langsung bagi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Padahal anak perempuannya masih hidup. Subhanallah. Ini adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah. Sebelum anak-anak lahir, kalau misalnya mereka tahu, ya, ibunya atau istrinya itu melahirkan anak perempuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita semuanya, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Apabila seorang dari mereka, orang-orang jahiliyah, diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, maka yang terjadi merah padamlah muka mereka. Dan sungguh laki-laki di masa jahiliyah itu sangat marah ketika tahu istrinya melahirkan anak perempuan. Bahkan mereka saking marahnya, saking tidak terimanya punya anak perempuan, yatawara minal qaumi bisu'im ma busyira bih. Mereka langsung menyembunyikan anak perempuan tersebut dari halayak ramai. Tadi mereka menyiapkan kubur, mereka masukkan bayi yang masih hidup itu ke dalam lubang. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka menguburkan ke dalam tanah hidup-hidup bayi-bayi perempuan. Ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Subhanallah, ya akhwat. Kemudian datanglah Islam untuk memuliakan bayi-bayi perempuan. Islam melarang mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Islam memerintahkan ketika lahir seorang bayi perempuan, ia tetap berhak untuk diakikoi walaupun dengan satu kambing. Karena di masa lampau, orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan perempuan-perempuan itu sebagai warisan, ya, untuk dibagi-bagi. Jadi kalau ada orang meninggal, dia punya perempuan, dia punya anak perempuan, dia punya istri, dia punya ibu misalnya, ya, maka perempuan-perempuan ini termasuk dari barang yang boleh dibagi. Jadi dijadikan sebagai harta yang diwariskan. Berbeda ketika Islam datang. Ketika Islam datang, Islam memuliakan wanita, memuliakan perempuan. Perempuan dapat jatah waris. Subhanallah. Islam memuliakan perempuan untuk tetap tinggal di rumahnya menjadi seorang ratu. Islam memuliakan perempuan, kalau keluar kemana-mana dia harus disertai dengan mahramnya. Karena tidak ada seorang permaisuri yang dia keluar dari rumah tidak disertai dengan ajudan-ajudan. Itu sebagai bentuk Islam memuliakan diri seorang perempuan.
Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, dan di antara hal penting untuk kita perhatikan terkait masalah pendidikan anak, anak perempuan, di antaranya adalah kita harus memahami bahwasanya kelak anak-anak kita ketika mereka telah dewasa, maka mereka akan mengemban berbagai macam peran. Di antara peran yang mereka akan ambil peran adalah mereka akan menjadi seorang ibu. Mereka akan menjadi seorang istri. Dan kita tahu seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kita tahu ibu itu adalah madrasah. Bila engkau persiapkan dengan baik, maka engkau tengah mempersiapkan sebuah bangsa yang bermartabat. Ibu itu adalah taman, tempat berseminya kehidupan. Tanamannya akan tumbuh subur bila kita siram dengan baik. Dan ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Dasanya akan tetap abadi membentang di cakrawala. Subhanallah ya akhwat, kita mendidik seorang perempuan yang kelak akan menjadi seorang ibu itu berat. Amanah yang harus dipikul di pundak kedua orang tua. Dan ibu adalah seorang yang akan menjadikan anak-anaknya hebat. Karena kita lihat dimanapun ada orang yang sukses dari kalangan kaum laki-laki, maka mereka biasanya di belakangnya ada seorang ibu yang hebat. Kalau kita pengen kelak nanti cucu kita menjadi orang yang hebat, maka didik anak perempuan kita dari sekarang. Kita akan melihat nanti hasilnya. Dan kita tahu teman-teman, sesungguhnya perempuan ketika mereka sudah mengambil peran menjadi bagian dari masyarakat, maka perempuan ini akan menjadikan bangsa rusak atau bangsa menjadi baik. Orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka berupaya untuk merusak generasi muslimah. Mereka berupaya untuk merusak Islam dengan cara merusak perempuannya, dengan cara merusak anak-anak perempuan. Mereka mengatakan kalau anak perempuan itu harus sama dengan anak laki-laki. Kalau perempuan itu dia harus sama mendapatkan pekerjaan dengan kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki dia bisa bekerja di luar, maka anak perempuan atau perempuan pun dia harus bisa bekerja di luar. Kalau anak laki-laki dia bisa mencari popularitas di luar, terkenal, maka anak perempuan pun harus demikian. Itu yang diajarkan oleh orang-orang barat. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai keluarga muslim, harus memiliki prinsip bahwa sesungguhnya tidak ada pendidikan yang terbaik bagi kaum perempuan kecuali pendidikan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan bonus bagi orang tua yang dia berhasil dan sukses menjadikan anak-anak perempuannya salihah. Ketika itu disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, datang seorang wanita datang menemuiku dengan membawa 2 anak perempuannya, kata Aisyah. Kemudian ia meminta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecuali 1 buah kurma. Lihat bagaimana sederhananya kehidupan baginda Nabi kita Muhammad SAW bersama istri-istrinya. Istri dari Rasulullah SAW kala itu di rumahnya tidak ada makanan kecuali 1 butir kurma saja. Lalu kata Aisyah, aku berikan sebuah kurma tersebut untuk perempuan, untuk ibunya ya. Dan wanita itu menerima kurma dan membaginya menjadi 2, diberikannya kepada kedua anaknya. Sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Subhanallah, inilah sifat seorang ibu. Seorang ibu itu terkadang dia mengatakan kepada anaknya, nak makanlah dulu, nak ibu sudah makan. Padahal dia belum makan. Sama di zaman Rasulullah SAW. Ketika ketiganya, ibunya, 2 anaknya berada dalam kelaparan yang sangat. Maka ibu lebih mementingkan anaknya untuk makan terlebih dahulu, sedangkan dia tidak makan. Dengan sebutir kurma yang telah diberikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kepada ibu tersebut, dia belah kurma sebutir itu, dia berikan kepada anak-anak perempuannya, kepada kedua anak perempuannya. Maka kemudian wanita itu bangkit ya dan keluar bersama anaknya. Dan datanglah Nabi kita Muhammad SAW, kata Aisyah, dan aku ceritakan peristiwa itu kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada suami beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah,
man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, subhanallah, dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Subhanallah ya akhwat. Sungguh ini adalah kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tua, dia bersabar ketika memiliki anak perempuan, bersabar dalam mendidiknya, bersabar dalam merawatnya, tidak mengeluh ketika memiliki anak perempuan dengan berbagai macam kekurangannya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan jadikan anak perempuannya, dua anak perempuannya itu untuk menjadi penghalang dari siksa api neraka untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Maka bersabarlah wahai ibu ketika kita diuji dengan anak-anak perempuan di zaman sekarang, yang mungkin dengan berbagai tingkah polahnya membuat teman-teman yang sekarang menjadi ibu menitikkan air mata. Teruslah berjuang untuk mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan, karena kita mengharapkan mereka kelak menjadi penghalang dari siksa api neraka. Dan kita tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu, kelak Allah akan memberikan surga atau neraka. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara ikhtiar usaha yang kita lakukan adalah mendidik anak-anak kita dengan cara yang Allah dan Rasulnya ridhai. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Ibnu Baz, beliau menuturkan, kata beliau, termasuk dari berbuat baik kepada anak-anak perempuan, itu diantaranya adalah menjadikan anak-anak perempuan itu diajarkan untuk menjaga iffah, kesucian. Dan ini sebuah hal yang berat ya, sebuah hal yang cukup berat di zaman sekarang. Tantangan seorang ibu mendidik anak-anaknya agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari sebuah fahisyah, dari sebuah perzinahan, dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan, tidak ridhoi, itu adalah berat. Nanti kita insya Allah akan belajar bagaimana fase di setiap fase mendidik anak perempuan. Karena tujuan utama dari mendidik anak perempuan adalah agar anak perempuan itu mengerti betul bagaimana ia menjaga kesuciannya. Kita lihat wanita-wanita terbaik, penghulu-penghulu surga Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin surga Allah Subhanahu wa taala dari kalangan wanita, mereka semuanya adalah wanita-wanita yang menjaga kesuciannya. Kita tahu teman-teman bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, yang mendapatkan gelar dari kaumnya. Beliau adalah seorang yang at-tahira, seorang yang suci. Dan gelar Khadijah ini didapatkan dari kaumnya, bukan dari beliau. Ya, bukan dari kartu nama Khadijah mengatakan ini saya adalah wanita yang suci, bukan. Bukan pula beliau memviralkan dirinya saya adalah wanita yang suci, bukan. Bukti Khadijah adalah wanita yang suci sebelum beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Khadijah menjaga dirinya untuk tidak terjebak ke dalam perzinahan. Kalau kita lihat, kita tengok ya dalam kisah Khadijah bintu Khuwailid, ya dalam sirah, buku-buku sirah, maka kita akan dapati dulu pada zaman jahiliyah dulu teman-teman, kalau ada wanita yang ditinggal oleh suaminya dan dia menjanda, maka wanita ini dia mengibarkan bendera kuning di depan rumahnya. Berarti itu pertanda kode siapapun laki-laki boleh masuk untuk mencicipinya, ya, untuk berzina dengannya. Satu persatu laki-laki menggaulinya. Dan nanti ketika wanita ini hamil, maka wanita ini akan mengumumkan dirinya bahwa dia sekarang hamil. Maka siapapun laki-laki yang pernah menidurinya, siapapun laki-laki yang pernah berzina dengannya dikumpulkan. Dan si wanita ini berhak untuk memilih ayah bagi anak yang dikandungnya. Ini perlakuan orang-orang jahiliyah, wanita-wanita zaman dulu. Mereka tidak lagi menjaga kesuciannya. Tidak dengan Khadijah ya akhwat. Khadijah itu adalah wanita yang suci. Ketika beliau menjanda, ketika suami beliau meninggal dunia, beliau tidak melakukan hal demikian sebagaimana tradisi masyarakat jahiliyah. Beliau mengurus bisnisnya dari rumah. Beliau tidak mendatangi kaum laki-laki, bahkan sampai ketika beliau Khadijah radhiyallahu anha ingin melamar Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak datang sendirian mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ini loh saya Khadijah majikanmu pengen menikah denganmu. Tidak.
Bahkan subhanallah teman-teman, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjualkan barang dagangan Khadijah. Kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjualkan barang milik Khadijah. Dan ketika itu Khadijah menjadi majikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayo Muhammad masuk ke dalam ruangan, saya kunci," sebagaimana perkataannya Zulaikha kepada Yusuf. Tidak. Khadijah menjaga dirinya karena beliau benar-benar menjadi wanita yang iffah, menjaga kesuciannya. Beliau ketika menginginkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengutus utusannya itu Nafisah untuk mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang suci. Dan tidaklah wanita-wanita yang suci ini kecuali beliau memiliki ibu yang salihah, ibu yang mendidiknya dengan baik. Subhanallah ya akhwat, keteladanan-keteladanan dari wanita-wanita yang suci perlu kita ketahui. Kita tahu ada Maryam, dia adalah wanita yang suci, tidak pernah berzina. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehamilan Isa alaihissalam. Padahal Maryam tidak pernah menyentuh sedikit pun laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau benar-benar menjaga kesuciannya. Dari mulai ibunya hamil Maryam, ibunya merawat, mendoakan Maryam agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maryam akhirnya diasuh oleh Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria berhasil untuk mendidik Maryam atas izin Allah, menjadikan Maryam itu adalah wanita yang suci, tinggal di dalam mihrab. Bahkan disinilah bentuk kesuksesan seorang tua mendidik anak perempuan, menjadikan anak-anak perempuannya untuk tetap tinggal di rumahnya. Kita tengok Maryam teman-teman. Subhanallah, Maryam ini adalah seorang wanita yang dididik oleh Nabi Zakaria. Dan dia memiliki ibu yang hebat yaitu Hana. Sampai-sampai Maryam itu, dia tidak keluar rumah. Dan seorang wanita, seorang ibu yang sukses, mendidik anak-anak perempuannya manakala anak-anak perempuannya betah di rumahnya. Tidak keluyuran ke sana kemari. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Maryam, agar Maryam tidak keluar dari Baitul Maqdis, Allah menyediakan makanan untuk Maryam berupa buah-buahan. Allah telah sediakan, subhanallah. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan jaga dirinya. Allah datangkan kepada Maryam buah-buahan musim panas di musim dingin. Allah datangkan kepada Maryam buah-buahan musim dingin di musim panas. Subhanallah ya akhwat. Inilah bentuk kesuksesan orang-orang yang telah sukses mendidik anak-anak perempuannya. Maka seorang pendidik anak perempuan, dia harus benar-benar tangguh, tidak mengikuti arus dalam mendidik anak-anak perempuan. Karena tahu mana batasan-batasan yang harus dia lakukan, mana yang tidak boleh dia lakukan karena ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Asia, seorang wanita yang suci, seorang wanita yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dia sabar mendidik Nabi Musa alaihissalam. Dan adanya Nabi Musa yang hebat tidak terlepas. Pertama dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dari bimbingan Asia, istri Firaun. Maka dari itu Ibnu Bas mengatakan, di antara perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada anak-anak perempuan adalah menjadikan anak-anak kita orang-orang yang memiliki kesucian, menjaga dirinya baik-baik dari perbuatan yang terhina, dari sebuah perzinahan. Subhanallah ya akhwat, di zaman ini berapa banyak anak-anak perempuan yang dia sudah tidak malu-malu lagi untuk menyerahkan kesuciannya kepada kaum laki-laki. Berapa banyak anak perempuan yang dia justru merasa bangga ketika berhasil untuk menyerahkan kesuciannya kepada kaum laki-laki. Hati-hati wahai orang tua. Jangan kita lalai untuk mendidik anak perempuan. Jangan sampai kita biarkan anak-anak perempuan kita pergi begitu saja dengan pacarnya. Sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan yang namanya tahun baru. Biasanya di masyarakat kita, tahun baru adalah tempat sebagai ajang untuk berzina antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Maka tengok, pegang erat-erat tangan anak perempuan kita manakala masuk di tahun baru. Ajak mereka untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan diri mereka, tidak terjatuh ke dalam perzinahan. Dan di antara perbuatan baik kita kepada anak-anak perempuan kalau mereka masih kecil, teman-teman, adalah kita berikan haknya.
kita berikan makanan, kita berikan pakaian yang layak, kita berikan pendidikan, kita berikan kasih sayang, kita berikan perhatian. Itu yang paling utama teman-teman. Dan ini kita sudah belajar fase demi fase, dari mulai anak lahir sampai menyusui, sampai anak-anak balita kita sudah belajar semuanya. Tengok lagi ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari, praktekkan, amalkan. Dan yang menjadi pembeda teman-teman, bagaimana mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki, ya, di samping bagaimana kita mengajarkan agar anak-anak kita kaum perempuan mensucikan dirinya, di antaranya adalah teman-teman, kita mengajarkan juga kepada anak-anak perempuan kita, apa yang mesti kita ajarkan? Yang mesti kita ajarkan adalah bagaimana kelak mereka menyiapkan diri mereka ketika datang masa haid. Subhanallah, ini adalah perkara yang berat bagi kita sebagai seorang ibu terutama. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di zaman sekarang, terutama masalah haid ini, fase di mana anak-anak itu, terutama anak-anak perempuan ya, dia akan mendapatkan dan menemukan sosok dirinya menjadi manusia yang baligh. Dan tidaklah mereka mendapatkan haid kecuali kita sudah mengajarkannya terlebih dahulu sebagai seorang ibu. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang pendidikan fase-fase kelahiran, fase 7 hari, fase 2 tahun, fase 10 tahun. Tapi saya akan membahas sedikit tentang bagaimana seorang ibu hendaklah tidak lalai mengenalkan putri-putrinya, mengetahui kapan fase di mana mereka akan mendapatkan menstruasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi menstruasi. Ini yang paling penting menurut saya itu yang paling penting, ini yang paling penting. Karena pernah saya membuka sebuah kelas, waktu itu kelas pra-akil baligh. Jadi anak-anak perempuan, khusus anak-anak perempuan itu. Kelasnya kelas kecil, ya, tidak banyak. Ketika itu saya mulai membahas dengan anak-anak usia-usia yang masih kecil itu, usia-usia pra-akil baligh, membahas bagaimana mengenalkan hijab, ya, terutama untuk anak-anak perempuan, mengenalkan tanda-tanda haid, ya, bagaimana mandi bersuci, kemudian bagaimana dia harus menghadapi lawan jenisnya ketika ada rasa timbul cinta, ya, di antara anak perempuan dengan kaum laki-laki, itu yang kita bahas. Maka ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang ibu, mengajarkan bagaimana anak-anak perempuan kita ajarkan kelak mereka siap ketika mereka mendapatkan menstruasi atau haid. Karena banyak teman-teman didapati anak-anak di zaman sekarang itu lebih cepat masa haidnya daripada zaman kita dulu. Zaman kita dulu SMP, ya kelas 2, kelas 3 itu baru dapat masa haid. Zaman anak-anak sekarang, anak-anak SD sudah banyak yang mendapatkan masa haid. Maka jangan sampai kita lalai, menunda-nunda untuk mengajarkan anak perempuan kita khususnya bagaimana mempersiapkan mereka menemui masa balighnya. Dan ini tugas kita sebagai seorang ibu, karena nggak mungkin seorang ayah menjelaskan, ini loh nak, nanti ciri-ciri darah itu kalau kamu keluar itu cirinya begini-begini. Nggak mungkin seorang ayah menjelaskan itu, karena mereka tidak pernah mengalaminya. Kita sebagai seorang ibu yang mengajarkan itu kepada anak-anak, ya akhwat. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita, nak, ciri-ciri sebelum haid itu biasanya datang begini. Kemudian kita katakan kepada anak-anak kita bahwasanya haid itu adalah fitrah seorang wanita, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alunaka 'anil mahid. Kita jelaskan apa kewajiban wanita-wanita haid, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dari wanita-wanita yang haid. Bahkan untuk darah haid ini sendiri teman-teman, ada banyak ya para sahabi ya pada zaman Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah haid. Mereka bertanya, dan pentingnya fikih haid ini. Sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang kitab haid ya, di dalam Sahih Muslim. Itu dengan ulasan yang panjang lebar. Imam Nawawi kalau kita lihat bagaimana beliau menjelaskan tentang fikih haid ini sebanyak 300 halaman di dalam kitab beliau. Ya, nanti teman-teman bisa melihat kitab beliau di Al-Majmu' Syarah
muhadzab ya, beliau bagus menerangkan ini, dan teman-teman cari, teman-teman pelajari, ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita bagaimana mereka mempersiapkan masa haid mereka. Kenapa saya katakan kita itu penting untuk mengajarkan anak-anak perempuan mempersiapkan masa haidnya? Karena kelak nanti, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan ketika seorang wanita itu datang masa haid, maka disitulah mulai mereka menjadi orang yang terbebani oleh syariat. Mereka harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Dan ini kita ajarkan teman-teman. Sebelum anak-anak kita menemui haid, apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan atas kamu wahai anakku? Apa yang Allah dan Rasulnya larang? Semuanya kita ajarkan. Demi Allah, yang paling mengerikan itu adalah di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dan Allah bertanya kepada kita, wahai akhwat, wahai fulana bin fulan, aku telah menganugerahkan kepadamu anak-anak perempuan yang menjadi penyejuk mata bagimu. Aku amanahkan kepadamu anak-anak perempuan yang akan membebaskanmu dari api neraka. Sudahkah engkau menjaga amanahku? Sudahkah engkau mendidiknya dengan cara yang baik? Apa yang akan kelak kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak peduli dengan pendidikan anak-anak perempuan kita? Kalau kita tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang bab fikih haid kepada anak-anak perempuan kita? Kalau kita belum mempersiapkan sebaik-baiknya pendidikan dan mengenalkan kepada anak-anak perempuan kita apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga anak-anak kita dia menjadi anak-anak yang tidak tahu atas kewajiban sebagai seorang hamba Allah karena tidak pernah diperkenalkan dengan hal tersebut oleh kedua orang tuanya, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Dan ini PR besar bagi kita. Tidak usah kita menunjuk anak orang lain. Tidak usah kita menunjuk orang tua dari teman kita. Tidak usah. Kita tunjuk diri kita masing-masing. Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada anak-anak perempuan khususnya untuk mendidik mereka menjadi calon-calon ibu yang baik. Subhanallah teman-teman, mendidik anak perempuan itu adalah mendidik yang perlu banyak kita berikan kepada mereka. Kalau kita sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana fikih haid, kalau kita sudah mengajarkan kepada mereka ya bagaimana kewajiban-kewajiban apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita juga perlu mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Dan subhanallah, pelajaran ini tidak akan didapatkan oleh anak-anak perempuan kita di sekolahnya. Kalau anak-anak kita sekolah formal. Maka dari itu kami mohon doa dari teman-teman semuanya. Ini yang menjadi PR perbincangan antara saya dan suami ya. Melihat banyak sekali anak-anak perempuan di zaman ini, mereka menikah, kemudian mereka tidak bisa yang namanya masak sama sekali. Mereka tidak bisa yang namanya mencuci baju. Mereka tidak bisa anak-anak perempuan ini bagaimana mempersiapkan menjadi istri yang baik bagi suaminya. Maka mohon doa untuk jamaah semuanya agar kami dimudahkan ya membuat sekolah, bukan sekolah ya, ini pendidikan untuk anak-anak perempuan khususnya dimulai dari usia SMP. Karena banyak ibu-ibu tuh yang bertanya, adakah di sekolah Alam Tahfiz Unggulan pendidikan SMP untuk perempuan khususnya? Nasta'inu billah, kami mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini ya bisa buka SMP khusus untuk perempuan. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membuka SMP untuk perempuan ini niatnya untuk memperbaiki anak-anak perempuan karena mereka memiliki peran yang sangat-sangat penting bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi masyarakat. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, dan saya yakin doa jamaah, doa hadirin semuanya ya memperlancar proses dalam pembuatan SMP perempuan ya untuk khususnya perempuan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita.